Anak kecil itu menemukan sebuah botol air raksasa di tepi pantai. Dia menuangkan sesuatu dari dalamnya. Dia mengira ini adalah bintang legenda. Kemudian dia memberikannya kepada tetangganya dengan harga tinggi. Tetangganya merasa itu sangat lembut saat disentuh. Dia berencana untuk membuat sup penambah kecantikan untuk cucunya. Ternyata itu bukanlah bintang legenda, tapi telur makhluk purba yang luar biasa. Sebelum dia bisa memasukkannya ke dalam panci, anak naga di dalamnya menetas. Cucunya yang berputar tiba-tiba ketakutan. Makhluk berwarna hijau ini menyebutnya ibu. Kakeknya tahu bahwa ini bukanlah berasal dari bumi. Tubuhnya terus berkembang. Kemudian dia mengurungnya dalam sebuah kandang besi. Monster itu mulai merengek. Dia merasa ibunya meninggalkannya. Keesokan harinya, dia terbangun dan menemukan tubuhnya semakin besar. Risa khawatir dia akan memakan manusia, tetapi kakeknya semakin gelisah. Dia bersiap untuk menjualnya ke taman binatang dengan harga tinggi. Namun monster ini sangat kuat. Dengan sedikit tenaga, dia merobek kandang besi itu. Kedua kakek cucu Marisa ketakutan. Monster itu pergi tanpa melupakan untuk berpamitan kepada mereka berdua. Kemudian dia pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, dia menemukan kawanan domba di padang rumput. Dia pergi ke arah kambing kecil itu untuk menikmati makanannya. Akhirnya, dia tidak tega untuk bertindak. Ketika dia masuk ke gudang, dia menemukan makanan yang lezat. Kuda putih sangat ketakutan sampai jiwa mereka hampir lepas. Monster lapar itu dengan lembut hanya mencuri makanan ternak. Tiba-tiba, seekor anjing datang mendekat. Hasilnya, anjing itu dijatuhkan oleh monster ke tanah. Pemilik peternakan mendengar kegaduhan dan membawa senapan berburu. Saat dia hendak menembakkan senapannya, sekelompok tentara masuk. Letnan pertama memerintahkan untuk menahan monster itu untuk dijadikan percobaan. Pertama-tama, dia mencoba meremehkan monster dengan sebatang tombak. Dia mencoba untuk mengurungnya dalam kandang besi. Namun monster ini sangat cerdik. Dia dengan lembut menghindari serangan lawan. Letnan pertama mencoba mengancamnya dengan tombak. Hasilnya, dia dilemparkan ke tanah oleh monster. Kemudian, tanpa ragu, dia pergi dari sana. Namun pemilik peternakan diam-diam mengangkat cangkul dan menyerang dari belakang. Monster itu marah dan menyerangnya. Dia bahkan menggigit lehernya. Letnan pertama melihat itu dan melepaskan tembakan. Sayangnya, kulitnya cukup keras. Peluru tidak bisa menembus. Monster itu marah dan berteriak dengan mulut yang besar. Orang lain hanya bisa mundur sementara untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka kembali ke peternakan, pemiliknya sudah meninggal. Monster itu tiba-tiba menghilang. Pagi hari berikutnya, pasukan langsung mengirim helikopter untuk mengejar monster itu. Di darat, mereka menggunakan banyak polisi untuk menyisir daerah tersebut. Tidak lama kemudian, mereka menemukan monster di dekat air terjun. Kepala polisi menarik senjata, dan serentak tembakan ditembakkan. Monster itu dengan cepat menggunakan tangan untuk melindungi mata dari serangan itu. Kemudian dia naik ke atas batu. Kepala polisi segera memerintahkan pasukan pemadam kebakaran untuk menggunakan semprotan api. Monster itu ketakutan dan mundur, tapi di belakangnya ada lahar panas. Pasukan segera menurunkan racun tikus yang sangat kuat. Ternyata monster itu menganggapnya sebagai makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat itu pasukan membawa tombak dan berlari ke batu itu. Monster menyadari sesuatu yang tidak beres. Sebaris besi jatuh dari langit. Monster saat ini panik dan segera terjebak di dalamnya. Tentara segera mengaitkannya dengan jaringan. Lalu mereka menghubungkannya dengan tegangan tinggi ribuan volt. Saat tombol serangan ditekan, listrik menyala dengan hebat. Monster itu berteriak dan jatuh ke tanah. Saat itu, Letnan membakar sebatang rokok. Melihat penampilan monster, bahkan jika dia tumbuh sayap, dia tidak bisa melarikan diri. Tidak lama kemudian, monster itu dibawa ke pangkalan. Media besar berlomba-lomba untuk mengunggah berita. Monster hijau ini, meskipun tidak makan, terus berkembang. Para ilmuwan sangat tertarik pada genetikanya. Jika mereka dapat mengubahnya menjadi hidangan lezat bagi manusia, Marisa, yang adalah ibunya, juga tidak ingin melihatnya terluka. Dia memohon agar mereka tidak membunuh monster itu. Letnan melihat kecantikan Marisa, itulah sebabnya dia ingin menjadi ayah bagi monster itu. Dia berjanji kepada Marisa bahwa dia tidak akan membahayakan nyawa monster itu. Ilmuwan setelah beberapa malam penelitian, mengungkapkan bahwa tubuh monster mengandung unsur bumi, dan bahwa paru-parunya memiliki sistem penyaringan yang sangat kompleks. Sepertinya dia dapat menyaring segala jenis racun. Para ilmuwan bersiap-siap untuk melakukan eksperimen bedah. Tapi monster itu terbangun karena kesalahan. Semua orang ketakutan dan melarikan diri. Letnan juga mengambil kesempatan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan monster itu. Monster itu menggunakan tubuhnya yang kuat untuk meronta-ronta dengan marah. Sebentar kemudian, dia dengan mudah melepaskan diri dari tali. Gerakan sederhana bisa merusak pagar besi. Polisi melihat hal itu dan membawa gajah besar untuk menghadapi monster itu. Setelah melihat gajah, monster itu menjadi takut. Tidak pernah terpikirkan bahwa di bumi masih ada makhluk yang lebih besar darinya. Gajah tidak takut sama sekali di hadapan monster itu. Monster itu tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati dengan gajah. Para reporter di sekitarnya sudah siap untuk mendapatkan adegan yang menguntungkan. Tidak disangka, gajah diserang oleh monster dengan menggunakan tanduknya. Wartawan yang berdiri di sekitar juga tewas tertindih. Gajah tidak menyerah. Dia bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun sayangnya, upayanya sia-sia. Tubuh monster yang keras dengan mudah mengendalikan gajah. Hanya dengan memegang belalainya, lawan bisa dengan mudah dikalahkan. Gajah yang penuh luka masih tetap tidak menyerah. Dia bertekad untuk menghadapi monster dengan segala risiko. Monster saat ini semakin marah. Dia mengayunkan tinjunya yang keras ke bawah. Kemudian dia menggigit leher lawannya. Setelah beberapa perjuangan, gajah akhirnya tidak lagi bergerak. Pada saat ini, monster marah dan mulai membalas dendam kepada manusia. Melihat manusia di tangan monster seperti semut, Letnan mencari kesempatan untuk menjatuhkan monster ke tanah. Namun, bagi monster, itu hanya terasa seperti gatal-gatal. Karena untuk menghindari kerusakan besar,
Pasukan bersiap-siap untuk meledakkan monster. Namun, monster tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Batman merasa mungkin monster bersembunyi di dalam air. Dia segera memberitahu atasannya. Pemimpin segera memberikan perintah kepada pasukan untuk menyerang sungai. Beberapa ratus granat dilemparkan. Beberapa jam kemudian, monster benar-benar muncul. Tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kepalanya menghancurkan jembatan. Para tentara terkejut oleh apa yang mereka lihat. Tidak disangka, bom tidak memiliki efek pada monster. Pasukan segera menggunakan kendaraan lapis baja mereka untuk menyerang monster. Mereka menciptakan api, seolah-olah mereka akan memanggangnya. Monster semakin menjadi-jadi dan segera merusak tembok setinggi beberapa meter. Orang-orang yang tidak beruntung telah tewas tertindih. Kemudian monster berjalan menuju kota. Dalam posisinya seperti ini, dia bersiap untuk menghadapi manusia. Namun, dia masih merasa takut dengan kendaraan lapis baja. Karena itu, dia merangkak naik ke tembok untuk melarikan diri. Mungkin dia menyadari kemampuan tinju dan tendangannya yang luar biasa. Arena ini benar-benar diciptakan khusus untuknya. Tapi manusia tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk melawannya. Letnan menggunakan senjata api untuk menyerangnya. Tidak ada cara lain. Monster itu hanya bisa merangkak ke atas. Dia jatuh ke bawah di tengah kerumunan orang. Kemudian dia mengambil batu dan melemparkannya ke bawah. Orang-orang di bawah menembakkan senjata mereka ke arah kepalanya. Meskipun tubuhnya kuat, dia tidak bisa bertahan lama dari serangan bertubi-tubi. Kemudian, tembakan api besar mengenai lehernya. Monster itu jatuh. Dari ekspresinya, kita bisa tahu seberapa sakitnya itu. Marisa sangat khawatir akan keselamatannya. Tapi tentara tidak memberikan belas kasihan. Satu tembakan besar lagi. Dia terlempar dari tembok. Sekarang, dia jatuh ke bawah tanpa gerakan. Melihat itu, Marisa sangat merasa terluka. Meskipun dia bukan ibunya, dia merasa seperti ibu bagi monster itu. Para tentara merayakan kemenangan mereka. Akhirnya, monster yang malang menjadi subjek uji coba manusia.